Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Malikiah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 pada LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor ujian 20211 02895 pada kelas 8 siswa-siswi SMP Negeri 3 Satap Malingping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana suara Bapak terdengar dengan jelas? Ya Pak. Ya, baik ya. Kalau memang suara Bapak Jelas, terdengar Pak. dengan jelas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalau memang semuanya dalam keadaan baik. Sudah pada sarapan belum? Sudah Pak. Nah, kalau memang sudah sarapan, karena memang dengan sarapan pagi tubuh menjadi sehat ya. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak minta Sipa untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita doa di dalam hati berdoa selesai. Ya, terima kasih Sipa ya telah memimpin doa. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Link absen sudah Bapak kirimkan melalui grup WA ya. Silakan kalian isi presensinya. Jika kalian tidak mengisi presensi, maka kalian akan dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Iya Pak. Sudah hadir semua ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berikut Bapak sampaikan tata tertib dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, tata tertibnya yang pertama adalah nyalakan videomu ya. Ketika kalian menjawab atau mengikuti kegiatan pembelajaran ini, wajib menyalakan video. Kemudian yang kedua, membisukan mikrofon kecuali saat giliran kalian berbicara ya. Kemudian angkat tangan atau raise hand jika ingin mengatakan sesuatu. Di sana ada raise hand ya. Kemudian tetaplah duduk, jangan keluyuran karena kita sedang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian juga yang kelima, jangan lakukan tugas lainnya saat kelas sedang berlangsung. Selain itu, ada juga hal yang perlu Bapak sampaikan, yaitu jika kalian berhasil menjawab atau berani menjawab, maka akan Bapak berikan tambahan nilai. Baik, berikut Bapak ada sebuah tayangan video motivasi yang akan Bapak tayangkan. Semoga dengan video motivasi ini kalian lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini.
video tersebut, menurut Erpin, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Kita terus mencoba yang kita harapkan sampai berhasil, Pak. Ya, betul ya, bahwa kita harus terus mencoba sesuatu yang kita harapkan sampai sesuatu tersebut bisa kita dapatkan ya. Menurut Ayu, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Menurut saya yang kita bisa lakukan semuanya berawal dari proses belajar terlebih dahulu, Pak. Ya, betul ya, bahwa apa yang bisa kita lakukan sekarang semuanya itu berawal dari proses belajar terlebih dahulu ya. Baik, berikutnya Bapak ada pertanyaan untuk Sipa. Apakah Sipa pernah menonton berita di televisi? Berita apa yang kamu tonton, Sipa? Tentang COVID-19, Pak. Ya, bagus ya. Kalau kamu pernah atau bahkan sering menonton berita, baik itu di televisi ataupun di media sosial ya. Dan berita yang sedang hangat diperbincangkan sekarang adalah tentang COVID-19 ya. Berikutnya Amira, apakah Amira pernah menonton berita di televisi? Pernah, Pak. Berita apa yang kamu tonton, Amira? Tentang PPKM. Ya, berita yang kamu tonton tentang yang sedang hangat diperbincangkan sekarang yaitu tentang PPKM ya, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sesuai dengan apa yang kalian sampaikan tadi, maka pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks berita, yaitu pada KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati salindia dan mengamati video dengan model pembelajaran problem based learning. Nanti kalian mampu memahami pengertian teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, nanti kalian juga mampu menentukan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, kalian juga mampu menyimpulkan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian cakupan materinya yaitu yang pertama adalah pengertian teks berita, yang kedua unsur-unsur teks berita, yang ketiga jenis-jenis teks berita, dan yang keempat ciri-ciri teks berita. Baik, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang teks berita, Bapak berikan soal pretest terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka di grup WhatsApp, Bapak beri waktu 10 menit. Ya, Pak. Baik ya, alhamdulillah Bapak lihat kalian sudah selesai mengerjakan pretestnya. Di sini sudah tampil jawaban kalian ya. Ada 10 peserta dalam kegiatan ini yang telah menyelesaikan pretest ya. Pretestnya dalam bentuk Google Formulir. Berikutnya, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama dengan nama kelompok inovasi, yaitu terdiri dari Asipa, Ayu, kemudian Siti Rohma dan Erika. Kemudian kelompok 2 dengan nama kelompok sosial, terdiri dari Erpin, Nabila, dan Desi. Dan kelompok 3 dengan nama kelompok integritas, terdiri dari Amira, kemudian Wiwin, dan Widya. Berikutnya Bapak akan menayangkan video lagi. Silakan kalian amati video tersebut secara bersama-sama. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 belum mereda, bahkan terus saja menggila. Dalam sepekan terakhir, rekor baru kasus COVID-19 setiap hari terlahir. Pemerintah pun telah mengantisipasi bila pandemi tak berhenti mengamuk dan terus memburuk. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Buntut banyak yang tidak peduli, lonjakan kasus harian COVID-19 terus terjadi.
Temuan kasus baru terus mencetak rekor baru. Pada hari pertama PPKM darurat, Sabtu 3 Juli 2021, kasus harian menembus angka 28.000. Pada Senin 5 Juli 2021, kasus harian terus menanjak hingga 29.749 orang. Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah telah mengantisipasi bila pandemi terus memburuk. Skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun dari rumah sakit. Kita tidak ingin pandemi di Indonesia mengikuti jejak India. Kita tidak ingin nyawa manusia hilang sia-sia. Padahal korban jiwa dapat dicegah dengan cara yang amat sederhana, yaitu menerapkan protokol kesehatan kapan saja dan di mana saja. Setelah mengamati video tersebut, Bapak minta Siti Rohmah. Menurut Siti Rohmah, video tersebut menyampaikan informasi tentang apa? Dalam video tersebut menyampaikan masih kepada kita lonjakan COVID-19. Ya, betul ya. Dalam video tersebut menyampaikan informasi kepada kita tentang lonjakan COVID-19. Bagus ya Siti Rohmah jawaban kamu. Berikutnya Wiwin. Dalam video tersebut, kapan peristiwa lonjakan COVID-19 itu terjadi? Sejak 1 Juli hingga 2 Juli 2021, Pak. Ya, terjadi yaitu sejak Sabtu 3 Juli hingga 9 Juli 2021 ya. Bagus Wiwin jawaban kamu. Kemudian berikutnya coba menurut Widya. Dalam video tersebut siapa yang mengantisipasi peristiwa lonjakan COVID-19 ini? Ya betul ya. Yang mengantisipasi lonjakan COVID-19 itu yang utama adalah yaitu Presiden Jokowi dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Berikutnya Nabila. Di mana terjadinya peristiwa dalam video tersebut? Ya, lonjakan COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Bagus Nabila ya. Kemudian berikutnya Bapak minta Erika. Menurut Erika, mengapa terjadi peristiwa dalam video tersebut? Karena buntut ketidakpedulian masyarakat terhadap PPKM yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Pak. Ya betul ya, ketidakpedulian ya masyarakat terhadap PPKM darurat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bagus ya Erika. Kemudian berikutnya Desi. Menurut Desi, bagaimana pemerintah mengantisipasi peristiwa lonjakan COVID-19 tersebut? Dengan menerapkan PPKM darurat tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2020, Pak. Ya betul ya. Pemerintah mengantisipasi lonjakan COVID-19 di Indonesia dengan menerapkan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Berikutnya menurut Nabila, apa sih hubungan video tersebut dengan teks yang akan kita pelajari hari ini? Hubungannya bahwa kita akan mempelajari teks berita, Pak. Ya betul ya, bahwa hubungannya adalah akan mempelajari teks berita ya. Baik, berikutnya Bapak ada pertanyaan untuk Erpin. Menurut Erpin, apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi, Pak. Ya betul ya, teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi. Bagus Erpin ya. Berikutnya Amira. Menurut Amira, apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Menurut saya teks berita adalah teks yang menyampaikan suatu peristiwa. Ya betul ya. Jawaban kamu Amira bahwa teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yaitu suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang hangat ya. Pada intinya teks berita ini adalah teks yang berisi keterangan tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat.
Berikutnya Sipa, coba sebutkan unsur-unsur berita yang kamu ketahui Sipa. Unsur itu terdiri dari 5W plus 1H. Ya betul ya, bahwa unsur berita itu terdiri dari unsur 5W plus 1H. Ya, coba Bapak. Jadi unsur 5W plus 1H ini yang pertama adalah what, atau dalam bahasa Indonesianya adalah apa. Jadi unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah where ya, atau di mana. Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian when atau kapan, unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah who atau siapa. Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan ya. Kemudian sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang berikutnya why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan mengenai peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis atau berurutan ya. Berikutnya Widya, coba sebutkan jenis-jenis berita yang kamu ketahui. Menurut saya jenis berita itu selain berita langsung dan berita opini juga ada berita utuh atau berita mendalam serta berita investigasi, Pak. Ya betul ya Pak, bahwa jenis-jenis berita itu selain dari berita langsung dan berita opini juga ada berita utuh atau lengkap, kemudian berita mendalam serta berita investigasi. Jadi jenis-jenis berita itu ada 5 ya sebetulnya. Yang pertama adalah straight news atau berita langsung. Kemudian yang kedua opinion news atau berita opini. Yang ketiga interpretative news. Kemudian yang keempat depth news atau berita mendalam. Kemudian yang kelima investigation news. Berikutnya Desi, menurut kamu bagaimana ciri dari teks berita itu? Ciri dari teks berita itu diantaranya yaitu berita harus menggunakan bahasa yang baku dan berita yang menggunakan harus memutar liwi plus 1H atau diksi, Mbak. Ya betul ya, bahwa ciri dari teks berita itu diantaranya berita harus menggunakan bahasa yang baku dan berita harus memuat unsur 5W plus 1H yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Unsur 5W plus 1H atau lebih mudahnya kita singkat dengan adiksimba. Ikut secara lengkapnya bahwa ciri dari teks berita itu yang pertama, berita harus ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian aslinya. Ini tidak boleh direkayasa. Kemudian yang kedua, naskah berita ditulis harus dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, berita harus menggunakan bahasa yang baku. Artinya bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang keempat, berita harus memuat unsur 5W plus 1H atau adiksimba ya. Kemudian informasi di dalam berita mengandung opini penulisnya. Kemudian gaya bahasa banyak mengandung istilah asing. Kemudian naskah berita berisi dari banyak peristiwa dengan data yang kurang kuat. Dan yang terakhir, berita berisi kabar angin yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Baik anak-anak, sekarang kita akan fokus ke moda breakout room ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Jadi kalian di sana akan berdiskusi
itu mengerjakan LKPD yang telah Bapak kirim melalui grup WhatsApp. Dan berikut gambaran tentang LKPD-nya ya. Kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Di sana yang harus kalian isi adalah nama kelompok, kemudian kelas. Langkah mengisi LKPD-nya adalah bacalah modul atau materi yang telah dibagikan, kemudian amati kutipan teks berita yang ada dalam materi pembelajaran. Isilah tabel di bawah ini dengan memperhatikan unsur berita 5W plus 1H pada kutipan teks berita yang terdapat dalam materi pembelajaran. Kemudian ini pedoman pensekorannya, pedoman penilaiannya. Jika menuliskan jawaban unsur 5W plus 1H dengan tepat, nilainya 3, kurang tepat 2, tidak tepat 1. Skor maksimal. Linknya tinggal klik ya, nanti diarahkan masuk ke ruang breakout room. Silakan kelompok 1 dimulai diskusinya. Teman-teman, mari kita mulai diskusi kita. Siap. Siap. Oke. Kita mulai ya. Menurut kamu, Ayu, jawaban WAT pada teks 1 dan teks 2 apa? Menurut saya, jawaban WAT apa pada teks 1 yaitu jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan, dan jawaban pada teks 2 yaitu peristiwa kebakaran kasar. Bagaimana menurut kalian? Saya sependapat berikutnya jawaban Bu. Siapa pada teks 1 menurut saya yaitu Wakil Jubir Gus tugas pencatatan pemasangan. Dapat jawaban lain kapan teks 1 menurut saya itu hari Rabu pada tanggal 11 Juli 2020, sedangkan jawaban pada teks 2 yaitu Jumat malam pukul 8 bagian mana? Ya, saya sependapat berikutnya jawaban pada teks 1 mau yaitu di Tulung Agung, dan jawaban pada teks 2 yaitu di Kecamatan Ngunut. Apa ada pendapat lain dari kalian? Tidak ada sih, Pak. Baik, baiknya jawaban WAT pada teks 1 dan teks 2 mau berpendapat. Saya menurut saya jawaban pada teks 2 yaitu api muncul akibat trafo yang meledak lalu menyala seluruh bagian toko dan merembet ke toko serta kirin yang ada di sekitar sumber api. Bagaimana teman? Menurut saya, informasi berita pada teks 2 yaitu peristiwa kebakaran pasar di Kecamatan Ngunut. Oke, bagaimana kelompok 1 sudah selesai ya? Kameranya dinyalakan saja. Teman-teman, ayo kita mulai. Siap. Oke. Menurut kamu Nabila, jawaban WAT pada teks 1 dan 2 apa? Jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan, dan jawaban pada 2 yaitu peristiwa kebakaran besar. Bagaimana? Oke, saya sependapat. Berikutnya nomor W siapa pada teks 1 menurut saya itu Wakil Jubir Gugus Tugas Percepatan Penerapan COVID-19, dan jawaban pada teks 2 yaitu pemadam kebakaran. Apakah kalian sependapat? Teks 1 menurut saya yaitu hari Rabu pada tanggal 15 Juli 2020, sedangkan jawaban pada teks 2 yaitu Jumat malam pukul 8. Bagaimana teman-teman? Menurut saya jawaban Y bagaimana pada teks 2 yaitu api muncul akibat trafo yang meledak lalu melaju ke seluruh bagian toko dan merebet ke toko serta kios lain yang ada di sekitar sumber api. Teman-teman, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaannya. Kira-kira siapa yang akan mempresentasikan diskusi nanti? Kamu saja, Erwin. Iya, Erwin, kamu saja. Baik teman, nanti saya yang akan presentasi. Kelompok 2 sudah beres diskusinya? Udah, Pak, udah. Kalau sudah beres diskusinya, kalian kembali lagi ke ruang utama ya. Sebentar Bapak. Baik, kelompok 3, silahkan kalian mulai diskusinya. Silakan dimulai diskusinya untuk kelompok 3. Jangan lupa kameranya tetap dinyalakan Teman-teman, ya. mari kita mulai diskusi kita. Siap.
Menurut kamu Wiwin, jawaban what apa pada teks 1 dan 2 apa? Menurut saya jawaban what apa pada teks 1 yaitu jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan. Dan jawaban pada teks 2 yaitu peristiwa kebakaran pasar. Bagaimana menurut kalian? Iya, saya sependapat. Dan untuk jawaban when, kapan teks 1 menurut saya yaitu hari Rabu pada tanggal Juli 2020, sedangkan jawaban pada teks 2 yaitu Jumat malam pukul 8. Bagaimana teman-teman? Iya, saya juga sependapat. Baik, berikutnya jawaban why. Mengapa teks 1 dan teks 2? Siapa yang mau berpendapat? Menurut saya jawaban why, mengapa pada teks 2 yaitu trafo listrik yang meledak dan mengakibatkan kebakaran toko emas dan pedagang kios. Bagaimana menurut kalian? Ya, setuju dengan jawaban kamu, Irma. Berikutnya jawaban how. Bagaimana pada teks 1 menurut saya? Yaitu berdasarkan berita yang itu tidak menunjukkan adanya proses kejadian perkara. Sekarang yang terakhir, informasi berita pada teks 1 menurut saya yaitu jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan di Tulung Agung. Baik teman-teman, Kalau sudah selesai kembali lagi ke ruang utama ya. Baik ya, semuanya sudah selesai untuk diskusi kelompok. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Mari kita simak presentasi dari kelompok 1. Kelompok yang lain nanti memberikan komentar dan masukan ya atas penampilan dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil kerja kelompok itu. 1. Jawaban buat pada teks 1 jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan. Dan pada teks 2 yaitu peristiwa kebakaran pasar. Jawaban wo pada teks 1 yaitu wakil jubir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan pada teks 2 yaitu petugas pembakaran. Jawaban when pada teks 1 yaitu hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dan pada teks 2 yaitu Jumat malam pukul 8. Jawaban where pada teks 1 yaitu di Tulung Agung dan pada teks 2 yaitu di Kecamatan Ngunut. Jawaban why pada teks 1 yaitu jumlah pasien positif yang tersisa di Kabupaten Tulung Agung tinggal 2 sehingga BPP berharap Kabupaten Tulung Agung segera menuju zona hijau. Dan pada teks 2 yaitu trafo listrik yang meledak dan mengakibatkan kebakaran toko emas dan pedagang kios. Jawaban how pada teks 1 yaitu berdasarkan berita yang ditulis tidak menunjukkan adanya proses kejadian perkara, namun di sini Anda dapat memperhatikan tentang jumlah pasien yang sembuhnya karena diisolasi di Rusunawa lain Tulung Agung. Dan pada teks 2 yaitu api muncul akibat yang meledak lalu menjalar ke seluruh bagian toko dan merembet ke toko serta kios lain yang ada di sekitar sumber api. 2. Informasi berita pada teks 1 yaitu jumlah pasien COVID-19 mengalami kesembuhan di Tulung Agung dan teks 2 yaitu peristiwa kebakaran pasar di Kecamatan Ngunut. Demikian hasil kerja kelompok. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Kelompok 1 dipastikan sangat bagus. Ya, baik. Terima kasih Desi ya telah menanggapi kelompok 1. Berikutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok sosial akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu satu, jawaban muat pada teks 1 yaitu G19 mengalami kesembuhan, dan pada teks 2 yaitu peristiwa kebakaran. Jawaban Wen pada teks 1 yaitu hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, dan pada teks 2 yaitu Jumat malam pukul 8. Jawaban How pada teks 1 yaitu berdasarkan berita yang ditulis tidak menunjukkan dari proses kejadian parah, dan pada teks 2 yaitu api muncul akibat trafo yang meledak lalu menjalar ke seluruh bagian toko. Demikian hasil kerja kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Tanggapi kelompok 3 sudah bagus. Ya, baik. Terima kasih Wiwin ya telah memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Berikutnya yang terakhir presentasi kelompok 3. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 Inspirasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu satu, jawaban what apa pada teks 1 yaitu jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan, dan pada teks 2 yaitu peristiwa kebakaran pasar. Jawaban wo siapa pada teks 1 yaitu wakil jubir gugur tugas percepatan penanganan COVID-19, dan pada teks 2 yaitu petugas pemadam kebakaran. Jawaban Wen kapan pada teks 1 yaitu hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, dan pada teks 2 yaitu Jumat malam pukul 8. Jawaban Wer di mana pada teks 1 yaitu di Tulung Agung dan pada teks 2 yaitu di Kecamatan Ngunut. Jawaban Wai mengapa pada teks 1 yaitu jumlah pasien positif yang tersisa di Kabupaten Tulung Agung tinggal 2, sehingga GPP berharap Kabupaten Tulung Agung segera menuju zona hijau, dan pada teks 2 yaitu trafo listrik yang meledak dan mengakibatkan kebakaran toko emas dan pedagang kios. Jawaban How bagaimana pada teks 1 yaitu berdasarkan berita yang ditulis tidak menunjukkan adanya proses kejadian parah, dan pada teks 2 yaitu api muncul akibat trafo yang meledak. 2. Informasi berita pada teks 1 yaitu jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan di Tulung Agung, dan pada teks 2 yaitu peristiwa kebakaran pasar di Kecamatan Ngunut. Demikian hasil kerja kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Hasil kerja kelompok 3 sudah lengkap. Ya, terima kasih Erika ya telah memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Sekarang giliran Bapak untuk menanggapi hasil kerja atau presentasi dari semua kelompok. Untuk kelompok 1, jawaban tabel 1 untuk teks 1 pada bagian unsur how atau bagaimana sudah mendekati sempurna. Hanya saja perlu menambahkan keterangan tersebut menunjukkan adanya upaya penanggulangan COVID-19 untuk meningkatkan jumlah kesembuhan. Sementara untuk teks 2 sudah benar ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, jawaban pada teks 1 pada unsur how. Selain perlu menambahkan namun di sini Anda dapat memperhatikan tentang jumlah pasien yang sembuhnya karena diisolasi di Rusunawa ya. Juga perlu menambahkan keterangan adanya upaya penanggulangan COVID-19 untuk meningkatkan jumlah kesembuhan.
Selanjutnya untuk kelompok 3, jawaban pada teks 1 pada unsur how sama dengan kelompok 2, yaitu selain perlu menambahkan, namun di sini Anda dapat memperhatikan tentang jumlah pasien yang sembuhnya karena diisolasi di Rusunawa YIN Tulung Agung. Nah, juga perlu menambahkan keterangan tersebut menunjukkan adanya upaya penanggulangan COVID-19 untuk meningkatkan jumlah kesembuhan. Kemudian untuk jawaban pada teks 2 semua kelompok sudah benar. Selanjutnya untuk jawaban pada tabel 2 untuk teks 1 dan teks 2 semua kelompok juga sudah benar. Jadi hanya pada tabel 1 untuk jawaban unsur how atau bagaimana saja yang masih ada jawaban yang belum tepat. Nanti silakan kalian memperbaiki jawaban seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, coba Bapak minta Erpin untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita adalah yang berketerangan tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Ya, betul sekali ya bahwa kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa teks berita yaitu teks yang berisi keterangan tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Berikutnya, coba Widya, menurut kamu manfaat apa yang didapat setelah mempelajari teks berita pada hari ini? Manfaat dari pelajaran kita ini, Pak, yaitu kita bisa mengetahui bahwa suatu kejadian yang sedang hangat bincang disebut dengan teks berita. Baik ya, bagus sekali jawaban dari Widya. Manfaat dari pelajaran kita hari ini yaitu kita bisa mengetahui bahwa suatu peristiwa atau kejadian yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat disebut dengan teks berita. Nah, baik, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini, Bapak telah mengirimkan soal post-test ya melalui grup WhatsApp. Bapak beri waktu sampai pukul 15 untuk mengerjakannya. Ya, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu pada KD 4.1 menyimpulkan isi berita atau membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta Sipa untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sipa ya. Nah, Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.